Shalom saudara-saudari semuanya. Sungguh kesempatan yang indah kita semuanya dapat berkumpul di tempat ini pada sore hari ini untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita awali ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami ingin mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu hari demi hari Tuhan yang tiada henti. Tuhan, sungguh kesempatan yang indah sore hari ini Tuhan, Engkau bisa mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Bagaimanapun keadaan di luar sana Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah yang terindah, bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu Tuhan, agar apa yang akan kami permuliakan, apa yang akan kami pujikan nanti Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau berkati Tuhan saudara-saudari kami yang belum bisa sampai di tempat ini Tuhan, atau mungkin berhalangan hadir pada kesempatan kali ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka satu demi satu Tuhan. Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati semua pelayan-Mu, Engkau berkati semua jemaat-Mu, Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian kita menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh Tuhan, roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Yuters. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Dan kita mau meninggikan Tuhan lebih dalam lagi. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita kasih lambai tangan bagi teman-teman kita yang di samping, di belakang, di depan. Meskipun tangan kita gak bisa berjabat, tapi ya kita tetap berfellowship satu sama lain. Kita mau memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian kita, hatiku percaya. Biar hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, namun kasih Tuhan tetap nyata dalam setiap kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mari kita memuji Dia. Dari tepuk tangan kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan Dia keselamatan. gunung batu dan Keselamatanku hanya padamu Tuhan. hanya bagimu. Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Mari katakan, dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan. padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Hatiku Tuhan. percaya, Walau bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, beranjak, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pernah pergi. kasih setiamu tak Sekali lagi
katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan teman-teman duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah, kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Walaupun saat ini mungkin kita mengalami mungkin ada orang atau ada hal yang membuat kita sakit hati, ada yang membuat kita bersedih, namun percayalah saudara bahwa ada Tuhan, ada pribadi yang sangat mengasihi engkau. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak raja, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu kami tidak perlu takut terhadap apapun Tuhan, sebab Engkau yang ada beserta dengan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Ini yang kami percaya Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah
yang mengasihi. Kuasa-Mu pulihkan kami Tuhan. Memulihkan Oh, hati yang baru Engkau berikan bagi kami Tuhan. hati yang Baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada Kau Tuhan. ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagian kami itu Tuhan. bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Allah Tuhan. yang ku pandang Selama hidupku, selama hidupku. kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Ini pengakuan kami Tuhan bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Mari kita berdoa. Biarlah lagu ini menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan kami, bahwa kami ingin menempatkan Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami ingin menaruh Engkau di kursi prioritas paling utama dalam kehidupan kami. Biar segala hal lain boleh kami singkirkan Tuhan. Biarlah segala hal yang lain boleh kami abaikan selagi kami boleh mencari Engkau dalam kehidupan setiap kami. Demi kerinduan kami, biarlah kehidupan kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jika kami sendiri kami tidak mengerti, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pembaharuan dalam kehidupan kami. Bukan hanya dalam pengertian kami, tetapi bagaimana kami mengaplikasikannya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silahkan duduk. Pelayan boleh duduk kecuali Abang Dian. Minta tolong iringi ya. Ayo Dian, mainkan. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Oke, ini mulai lumayan ramai, saya bersyukur. Hari ini kita akan membahas mengenai tokoh lagi. Jadi sedikit bocoran, kita minggu lalu membahas mengenai tokoh Harun. Sekarang kita membahas namanya Akan. Nah, jadi ada 3 tokoh PL yang akan kita bahas. Lalu nanti ada jeda talkshow ya? Iya, talkshow enggak sih? Oh, sesi acaranya lupa. Jadi ada talkshow kayaknya, terus nanti ada pembahasan 3 tokoh PB. Jadi 3 tokoh PL, 3 tokoh PB. Nah, hari ini kita membahas soal Akan. Kita buka Alkitab kita di Yosua 7. Yosua yang ke-7 ayat 10 sampai 25. Saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya,
sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum demi kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu suruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Oke, sampai demikian bacaan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin tanya kepada rekan-rekan di sini. Siapa yang tahu tokoh Akan sebelum datang ke tempat ini? Kalau ada, boleh angkat tangan. Oh, dua doang. Dua doang yang tahu Akan. Oke, sekarang siapa yang tahu Cakrakan? Mungkin kita lebih familiar dengan Cakrakan daripada Akan ya. Nah, saya pun ketika ada teman yang mengkhotbahkan soal tokoh ini, saya masih asing. Karena apa? Karena kayaknya tokoh ini tuh gak ada di Alkitab rasanya. Nah, kalau apa yang saya alami ini sama dengan yang saudara alami, mungkin faktornya satu. Yang pertama adalah kita baca Alkitab dari awal sampai akhir. Cuma ada bagian-bagian yang mungkin kita keskip. Jadi kelompat. Nah, tokoh ini mungkin kita kelompat, kita nggak tahu. Atau yang kedua, kita nggak pernah baca Alkitab. Buat yang pertama is okay, nggak apa-apa. Kadang saya pun juga ketika baca ada bagian-bagian yang saya keskip tadi, kelompatan. Jadi kurang menghafal, kurang memaknai. Tapi kalau yang kedua, buat yang nggak pernah baca Alkitab, please tobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Nanti kalau Yesus datang, kalian ditanyai, ya mau jawab apa kalian ya?
kita mau bahas mengenai tokoh ini. Jadi konteks ini itu gini. Kan sebelumnya bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Oke. Nah, mereka sudah menyeberangi sungai Yordan. Mereka sudah bersiap-siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah berperang, jadi penduduk tanah Kanaan itu ada bangsa-bangsa lain. Mereka harus berperang melawan mereka, mereka harus menumpas mereka sehingga mereka menang. Nah, hal ini lumrah pada waktu zaman PL. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita lebih nggak bisa menerapkannya. Nah, kalau zaman dulu untuk kita bisa menguasai suatu daerah, kita harus perang dulu, pertumpahan darah dulu. Baru kita bisa mendapatkan daerah itu. Nah, Israel sudah masuk dan sudah perang. Israel menang kepada beberapa bangsa. Pada zaman itu kalau suatu bangsa itu menang terus, bangsa itu otomatis akan terkenal. Sama kayak petinju, misalkan Chris John, tahu ya, petinju Indonesia. Dia itu sering menang, jarang kalah. Nggak tahu pernah kalah apa enggak. Seri sih pernah, cuma kalau menang dia sangat-sangat sering. Dan dia sudah memenangkan sabuk juara kan, kelas bulu kalau nggak salah. Maka dia terkenal. Nah, sama pada waktu itu, kalau bangsa itu bisa menang menumpas bangsa-bangsa lain, dia akan terkenal. Masyhur di antara bangsa-bangsa lain. Termasuk Israel. Israel terkenal dan juga Allahnya juga terkenal. Allah yang disembah Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Akhirnya hal ini kedengeran di telinga penduduk Yeriko. Nah, Yeriko pada waktu itu mereka punya tembok yang sangat-sangat tinggi. Tembok yang sangat-sangat kokoh menjulang. Pada waktu itu kalau misalkan sebuah kerajaan punya tembok, harusnya kerajaan lain itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, udah ada tembok berarti aku nggak bisa masuk. Ketika pintu gerbang sudah ditutup, maka bangsa-bangsa lain harusnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menyentuh orang yang di dalam. Oke ya. Begitupun harusnya yang dialami oleh Israel. Mereka udah datang kan. Pada waktu itu dikabarkan mereka udah di dataran Yeriko. Mereka udah siap. Lah, kok ada tembok? Gak bisa ini. Nah, akhirnya Yosua mengirim pengintai. Mereka suruh ngelihat kayak apa. Terus akhirnya diselamatkan oleh perempuan bernama Rahab. Terus kembali lagi. Tuhan ini sulit gitu. Yosua mungkin curhat juga kepada Tuhan. Tuhan ini kayaknya gak bisa. Kau tahu kan kebiasaan bangsa-bangsa di sini. Kalau sudah bangun tembok tinggi, udah Tuhan, mending kita cari bangsa lain aja. Kita cari daerah lain aja. Tapi enggak. Tuhan menjanjikan Israel bisa menumpas mereka. Harusnya ini sesuatu yang gila sih. Karena enggak mungkin. Nah, meskipun enggak mungkin tapi Tuhan buat mungkin. Dan yang lebih gila adalah caranya. Caranya mereka bisa masuk ke tembok Yeriko itu. Mereka pikirkan dobrakan. Mereka mungkin pakai kereta, bangun tank yang terbuat dari kayu atau gimana. Pokoknya untuk mendobrak tembok Yeriko itu. Mereka mungkin sudah berimajinasi seperti itu. Cuma Tuhan gak bilang gitu. Nanti kalian akan menghancurkannya dengan suara. Satu yang ajaib. Seumur-umur ya, yang saya ketahui, kekuatan suara itu gak bisa apa-apa. Ya paling memekakkan telinga doang kan. Atau saya pernah lihat videonya sih, siapa? Mariah Carey. Itu pakai suaranya yang whistle voice, gitu.
tutup botol bisa lepas. Nah mungkin tuh bisa, itu sepengetahuan saya, kekuatan suara sebatas itu tok. Nah ini loh, kejadian ini loh, di mana kekuatan suara pun bisa meruntuhkan tembok yang sangat tinggi. Jadi gini, Yosua, nanti dari hari pertama sampai hari ke-6, kamu kelilingi tembok Yeriko itu. Sekali aja. Terus nanti kalau sudah, pada hari yang ke-7, nah ini yang spesial, kamu kelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Kalau sudah selesai keliling 7 kali, maka bersoraklah. Keluarkan bunyi-bunyian, sangkakala, teriakan kalian, keluarkan semuanya. Yosua percaya. Nah tapi sebelumnya Tuhan itu mewanti-wanti dulu. Jadi sebelum mereka masuk, Tuhan itu menyuruh mereka, jaga dirimu. Jangan ambil barang-barang itu. Barang yang dikhususkan ketika kamu nanti menjarahnya, menumpas mereka. Nah ini spesifiknya, segala emas, segala perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus. Kamu harus persembahkan itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Oke, jadi ini kesepakatannya, syaratnya untuk kamu bisa aku sertai terus. Oke ya. Nah kemudian mereka akhirnya melakukan itu pada hari yang sudah ditentukan Tuhan. Mereka keliling hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari yang ke-6. Akhirnya mereka masuk ke hari yang ke-7. Mereka bangun pagi-pagi benar, mereka sudah bersiap, menyiapkan segala alat yang bisa membuat gaduh. Mereka sudah menyiapkan suara mereka sudah menyiapkan sangkakala, mereka sudah mempersiapkan hati mereka juga untuk menumpas orang-orang di sana. Terjadilah ayat yang ke-20 ini. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Akhirnya berhasil bersorak, wah, masuk, tumpah semuanya, menang. Nah di sebuah perayaan itu, di sebuah perayaan kemenangan ya kan, pasukan Israel, prajurit Israel, mereka, yes kita menang, wah, gitu kan. Ada seorang yang bernama Akan, dia juga merayakannya, yes kita menang. Cuma waktu dia merayakannya, matanya tercuri oleh sebuah benda. Tercuri perhatiannya oleh sebuah benda. Benda apakah itu? Benda itu adalah jubah sinear, terus kemudian perak dan juga emas. Tadi kan dikatakan 200 sikal ya, 200 sikal perak dan juga 50 emas. Itu jangan dipikir kayak, berarti Akan itu borong ya, borong perak, borong emas. Enggak, ini kalau dikonversikan ke kilogram, itu kira-kira cuma, jadi peraknya 2 kilo, emasnya cuma setengah kilo. Jadi sebenarnya kecil, tapi itu mendatangkan damage yang sangat-sangat besar di hadapan Tuhan. Disitulah kekudusan Allah dinodai. Akan yang mungkin dari awal sebenarnya dia sudah tahu
Ani jangan ngambil ya, Yosua bilang gitu. Oh iya ya, siap. Aku akan perang, aku akan memperjuangkan nama Tuhan dan bangsa Israel akan kubuat menduduki Yeriko. Siap. Akhirnya bersorak ya kan, pas mereka perang, wah perang, menang. Tapi itu tadi, karena ada sesuatu yang berkilau, sesuatu yang menggoda dia, maka ia berbelok. Ya sembunyi-sembunyi, menyembunyikan itu, karena kan gak mungkin kan, wah aku mas, perak, yuk kita ambil yuk. Karena kita sama-sama tahu gitu loh, karena ini gak boleh. Makanya dikatakan cuma akan doang yang ngambil, karena apa? Ya karena gak mungkin kalau misalkan dia ngajak temennya, pasti temennya akan ngelarang dia. Jadi kejahatan dari Akan ini sudah direncanakan dengan baik-baik. Jangan sampai teman-temanku tahu. Mungkin dia bahkan sampai beralasan dulu, benar ya aku izin dulu, kalian duluan. Atau pakai siasat apapun lah, sehingga cuma dia saja yang tahu. Siapa yang di sini pernah seperti Akan? Kita dengan kejeniusan kita, dengan otak yang diberikan oleh Tuhan dengan sangat pintar ini, kita begitu licik untuk menyembunyikan dosa kita. Gak ada yang tahu memang, gak ada yang tahu. Cuma kita saja. Tapi di situ, hati nurani kita sedang bertengkar. Sedang ngerasa tidak nyaman, ya karena apa? Karena kita tahu kebenarannya apa, dan kita melakukan hal yang salah. Pernah nggak kita seperti itu? Lalu kita desain sedemikian rupa supaya jejak kita bisa terhapus. Wah ini harusnya seperti ini nih, supaya nggak ketahuan nih. Kalau aku melakukan dosa ini, aduh nih aku hapus dulu lah historinya ya kan. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai teman-temanku tahu. Aku mau beralasan inilah supaya aku melakukan dosa ini. Siapa yang seperti itu? Ya saya yakin kita pernah untuk melakukannya. Dosa akan menghasilkan dampak bukan untuk dirinya sendiri. Dosa yang dilakukan Akan itu merusak perjanjian Israel dan juga Allahnya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi gini, ketika Allah yang selama ini menjadi jimat mereka untuk berperang, ketika Israel berperang di Ai, nama tempatnya, mereka kalah. Mereka berlari membelakangi musuh mereka. Jadi itu sebuah bahasa kiasan, kalau kita berlari membelakangi musuh, itu artinya kita yang kalah. Tapi kalau kita berhadapan muka gini, itu artinya kita menang, kita masih kuat. Nah dikatakan bahwa mereka berlari membelakangi musuh mereka. Disitulah Allah meninggalkan Israel. Karena apa? Karena Allah jijik dengan Israel. Meskipun yang melakukan dosa satu, tapi dampaknya begitu besar. Semuanya kena. Nah tapi kan ini kan belum tahu kan, belum pada tahu. Hanya Akan yang mengetahuinya. Akhirnya Tuhan ngomong kepada Yosua. Yosua nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kok jadi seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan kami? Katanya engkau ingin memberikan tanah perjanjian buat kami. Tapi kok engkau lepas kami di tempat seperti ini? Kau buat kami kalah. Maksudnya apa Tuhan? Yosua menangis. Yosua masih belum tahu kalau ada rakyatnya melakukan kejahatan itu. Nah Tuhan ngomong bahwa kalian ini sudah dikasih tahu. Jangan mengambil, jangan melakukan dosa. Itu sebuah kehinaan bagiku. Makanya aku malas untuk menyertai engkau. Bukan berarti Tuhan malas ya, maksudnya
perbuatan Israel yang malesi. Kadang kalau ada orang yang salah sama kita, kalau dia nyoba ngobrol sama kita ya kan, tadi kita males gak sih jawabnya? Dia ngajakin pergi, yuk kita ke sana yuk. Kamu aja lah. Nah sama kayak Tuhan pada waktu itu. Perasaannya demikian ini. Nah engkau sudah menyakiti aku kok. Mengapa aku harus menyertai engkau? Tuhan jelaskan bahwa di antara kalian ada orang yang mencuri barang yang harusnya menjadi milikku. Itu sudah dikhususkan untuk rumah perbendaharaan Tuhan. Emas, perak, dan tembaga semuanya itu buat Tuhan. Lalu kenapa engkau ambil? Akhirnya Tuhan meminta Yosua besok tampil. Semua bangsanya ditampilkan, bangsamu itu. Terus kemudian tampil kaum demi kaum, suku demi suku, keluarga demi keluarga, orang demi orang. Nanti aku akan tentukan siapa dia. Lalu kemudian tampillah di antara bangsa Israel itu suku Yehuda. Oke, suku Yehuda disaring lagi, ketemulah kaum Zerah. Ketemulah lagi ternyata Akan. Nah, ketahuan kan, akhirnya Akan yang menjadi pelakunya. Yosua nanya, anakku, coba ngakulah di hadapan Tuhan. Kemudian Akan baru ngaku. Ya aku melakukan ini. Aku kubur perak di bagian yang paling dalam loh. Itu sangat-sangat jenius. Seorang planner sejati, Akan. Cuma planner dalam hal kejahatan. Akhirnya bukan cuma Akan yang dibunuh. Dampaknya adalah semua keluarganya, semua keledai ternaknya itu dilontari batu dan dibakar. Pernah gak sih kita punya teman seperti Akan? Kita sudah mengupayakan yang terbaik ya kan. Kita mungkin punya proyek untuk pelayanan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mungkin janji iman juga. Tapi ada satu orang, si cecungu ini yang menggagalkan semuanya. Pernah gak ketemu orang seperti ini? Coba kalau gak ada dia, wah kita sudah lancar. Kita tinggal selangkah kok. Kadang kita pernah berjumpa orang-orang seperti itu. Di antara kelompok yang memiliki visi sama, ternyata ada orang yang tidak tahan godaan. Nah lebih spesifik lagi, apakah engkau pernah juga melakukan hal seperti ini? Menjadi Akan. Apakah engkau pernah, sekali lagi, sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan? Membuat seakan-akan rencana kita ini tersusun dengan rapi, gak ada orang yang tahu perbuatan jahat kita. Ibarat di Among Us ya, ini impostornya tuh mainnya manis ya. Jadi gak di hadapan orang dia bunuh langsung cepret gitu, enggak. Tapi lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, baru impostor ini nge-kill ya kan, terus masuk van. Nah kayak gitulah perbuatan kita kalau misalkan kita ini benar-benar licik. Kita bisa kok jadi seperti itu kok, hanya itu pilihan kita. Nah sekarang saya ingin garis bawahi sebuah hal, bahwa gini, kadang kita itu berdosa, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Harap-harapnya apa? Harap-harapnya supaya orang lain itu enggak tahu perbuatan kita. Jadi kita ini enggak melakukan dosa supaya orang lain enggak tahu. Bukan supaya Tuhan enggak tahu, ya kan?
Coba misalkan gini, kita menonton film Ahem itu, Blue Film misalkan, film dewasa. Mungkin nggak kalian tonton bersama dengan orang tua kalian? Pah, mah, duduk. Nih, aku punya film bagus. Kalian akan kagum melihatnya. Nih, tek. Bagus kan, mah? Apakah mungkin kalian melakukan itu? Pasti kalian ngumpet-ngumpet kan? Kita melakukannya sembunyi-sembunyi sehingga gak ada seorang pun yang tahu. Padahal kita mungkin berharap orang lain gak tahu ya kan? Padahal ada Allah Tritunggal yang menyaksikan kita. Ada Allah Tritunggal yang mengetahui perbuatan kita. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sedang menyaksikan kita berdosa seperti ini. Dan ekspresinya tentu saja nggak mungkin, wah anakku dosa. Pasti ekspresinya akan sedih, menyaksikan, wah anakku jatuh lagi. Wah, kenapa kok sedemikian liciknya, sedemikian sempurnanya dia merencanakan ini. Terkadang itu taat itu susah memang. Memberontak adalah sesuatu yang lebih mudah. Tanpa kita disuruh pun kita akan otomatis melakukan pemberontakan. Ketika dapat aturan kita akan mencari celah bagaimana ya ngakali supaya aturan ini bisa aku langgar ya. Itulah manusia. Kita buka-bukaan aja di depan Tuhan. Kita seperti ini memang. Karena kita ini makhluk yang berdosa, maka kecenderungan kita akan melakukan hal-hal yang demikian. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya juga bergumul. Banyak sekali goda-godaan yang ada di luar sana. Saya masih manusia, bos. Saya belum malaikat. Yang menganggap bahwa ini semula, ini sesuatu yang gak menarik lah. Ini menarik semuanya. Godaan-godaan untuk berdosa itu sangat-sangat menyenangkan. Saya dan Anda sama-sama berjuang untuk bisa tetap setia di hadapan Allah. Kita sama-sama berusaha supaya kita bisa menang. Supaya kita ini bisa menaklukkan segala godaan-godaan itu. Saya ingin melakukannya. Kalaupun toh kalian jatuh dalam dosa, itu hal yang wajar. Ketika sudah berkomitmen terus kemudian kita jatuh, it's okay. Cuma apakah engkau menyesali? Apakah hati nuranimu gak nyaman? Apakah ada sebuah tekad yang sangat-sangat besar untuk lepas dari ini? Atau apakah justru malah kita ini berencana supaya ini rapi, supaya ini berhasil, dan aku bisa menikmatinya lama? Nanti ajalah tobatnya. Lemesin aja dulu, enakin aja dulu di sini. Nikmatin aja dosa ini. Apakah seperti itu? Ini namanya Billy James Hargis. Dia adalah seorang televangelis. Televangelis itu adalah seorang pengkhotbah yang di TV. Pada waktu tahun 70-an itu media TV sering dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Maka terjadi revival melalui TV. Banyak orang dimenangkan. Di Indonesia itu juga sempat terjadi, cuma ada telat tahun 2000-an. Jadi kalau saudara-saudara pernah lihat, ulurkan tangan saudara. Nah, seperti itu.
televangelis. Pada waktu itu, nah gini, menariknya adalah gak tahu kenapa televangelis pada waktu sekitar tahun 70-an, 50-an gitu, itu sering sekali jatuh dalam dosa. Nanti kalau kalian ada waktu silahkan searching di Google. Televangelis sin atau fall. Nah itu akan dipaparkan semuanya. Gak tahu kenapa, justru malah televangelis yang sering jatuh. Orang-orang yang dipakai Tuhan di TV menjangkau jutaan orang yang sedang menyaksikannya. Nah apa yang diperbuatnya? Jadi gini, dia itu dimenangkan sejak remaja. Dia sudah mengenal Tuhan, dia khotbah di mana-mana, dia mengkampanyekan semangat anti komunis. Terus kemudian dia bahkan punya statement ini. All I want to do is preach Jesus and save Amerika. Ini kerinduanku. Rohani ya kayaknya ya. Tapi sekitar ketika dia usia 50-an, dia melakukan skandal. Jadi dikabarkan si Hargis ini, dia itu berbuat asusila dengan seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Nah orientasi seksualnya apa saya nggak tahu juga. Pokoknya dikabarkan seperti itu. Si Hargis ini menyangkal. Gak, ini konspirasi iblis, dia bilang gitu. Saya nggak melakukannya. Memang dia akhirnya lepas dari hukum. Cuma ada kesaksian yang sungguh-sungguh kuat. Dibuktikan secara hukum memang sepertinya dia nggak dipenjara kayaknya. Dan herannya apa? Herannya adalah dia masih pelayanan. Ngeri ya? Maksudnya apa sih yang dia rasakan ketika dia melayani seperti ini? Saya pun ketika khotbah gini ya, kalau saya ini belum bisa melakukan apa yang saya khotbahkan, lebih baik saya ganti topik, bener. Daripada saya cuma sebagai seorang yang munafik ya kan di hadapan kalian cuma ngomong tok, lebih baik saya ganti topik beneran. Nah saya juga gak bisa bayangkan apa yang ada di hatinya. Gejolak seperti apa yang dia rasakan. Dia sudah melakukan dosa yang sangat-sangat berat, cuma dia masih melayani. Dia masih tampil di hadapan umum dan katanya memberitakan Yesus. Yesus seperti apa yang dia kabarkan kalau seperti ini? Nah saudara-saudara sekalian, siapapun di tempat ini itu enggak imun dari dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Kita mau mengidolakan pendeta siapapun, suatu kali dia bisa jadi jatuh dalam dosa kalau dia enggak hati-hati. Ini membutuhkan sebuah komitmen kesetiaan yang sangat-sangat besar. Ini membutuhkan sebuah prinsip hidup untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan sampai akhir. Benar-benar menyatakan bahwa Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupanku. Menyikapi soal tadi, membahas soal akan, saya tuh mikir gini, menurut saya zaman PL tuh lebih enak. Kenapa? Tuh, bukannya ini Yesus sudah menebus kita, ya memang benar-benar. Cuma rasanya itu kok zaman PL lebih enak ya. Enaknya kenapa? Enaknya gini, kalau kita dosa pada waktu zaman PL, Tuhan langsung murka,
Tuhan langsung marah. Tuhan binasakan kita, Tuhan datangkan bangsa-bangsa lain untuk menumpas kita. Tuhan kasih meteor ya kan, untuk menghanguskan kita. Kita langsung tahu, oh ya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Engkau lagi gak suka dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampun. Ini kami kilaf. Kami gak akan melakukan dosa ini lagi. Langsung ketahuan. Ya sekalipun ada yang dikorbankan ya karena ada yang mati lah. Tapi kita jadi lebih ngeh gitu, lebih kerasa bahwa Tuhan itu benar-benar gak suka dengan perbuatan ini. Itu mendatangkan efek jera yang lebih kuat. Nah kalau zaman sekarang, kita berdosa, Tuhan diam. Kita berdosa lagi, Tuhan diam. Kita mungkin merasa bersalah, Tuhan aku pengen lepas. Tapi berdosa lagi, dan Tuhan masih diam di situ. Ya berdosalah terus. Sampai nanti akhirnya engkau bertemu dengan Tuhan. Engkau yang tidak bisa berkata-kata. Karena kita tahu, aku sudah jatuh berulang kali. Aku sudah sebegini rusaknya. Aku tahu aku siapa. Tetapi sudah telat karena penghakiman. Inilah saatnya engkau dihakimi dengan segala perbuatanmu. Harus bertanggung jawab. Nah saudara sekalian, mari saat ini kita merefleksikan tokoh Akan ini. Apakah kita punya bibit-bibit Akan dalam kehidupan kita? Kita bisa kok sembunyikan dengan sangat-sangat sempurna. Kita bisa pretend to be okay di depan orang lain. Oh ini loh rohani, bisa. Sedangkan di dalam diri kita tahu siapa kita. Nah itulah pertanggungjawaban kita di depan Tuhan. Sekarang kalau saudara masih ingin menikmati dosa, silahkan. Kalau belum ingin lepas dari dosa, silahkan. Nikmatilah. Kita masih belum tahu kan kiamat kapan, kita juga masih muda ya kan. Silahkan nikmatilah. Cuma kalau saya gimana? Kalau saya enggak. Saya akan terus berusaha mewanti-wanti diri saya bahwa saya ini lemah, saya berdosa, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya ingin setia sampai akhir hidup saya. Saya ingin ketika nanti bertemu dengan Tuhan. Well done my son, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Itulah yang saya nantikan. Saya ingin ketika bertatap muka dengan Tuhan saya nanti, Tuhan kita semua. Tuhan ngomong itu kepada saya. Saya juga ingin Tuhan itu ngomong kepada saudara-saudara sekalian. Kita memimpikan hal itu. Ya, maka setialah, taatlah sampai akhir. Kita adalah prajurit yang lagi perang. Perang dengan siapa? Perang dengan diri kita sendiri. Oh ini pribadi yang paling susah ditaklukkan ini. Mungkin kita punya orang yang bermusuhan, yang berkonflik dengan kita. Tapi itu bisa baikan, itu bisa diperbaiki. Cuma dengan diri kita sendiri ini loh. Kita sangat-sangat susah untuk berdamai. Kita sangat-sangat susah untuk menaklukkannya. Kadang hasrat diri kita gak kekontrol. Kita terus memuaskan diri kita. Mintalah Tuhan pertolongan dan setialah sampai akhir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu diri kami siapa. Mungkin di hadapan orang lain, kami terpandang baik.
Mungkin di hadapan orang-orang yang mengagumi kami akan apa yang kami kerjakan buat Engkau. Kami merasa terhormat. Cuma kami akui, kami tahu Tuhan siapa diri kami. Kami sering jatuh, kami sering berdosa, kami sering ingkar janji, kami sering ingkar setia kepada Engkau. Kami lemah di hadapan Tuhan, tapi kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah salib boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang selalu mengingatkan pemuda-pemudamu di tempat ini, untuk kami boleh hidup berkenan, agar kehidupan kami tidak sia-sia, agar kehidupan kami Tuhan boleh mencerminkan kehidupan yang berterima kasih atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya tokoh akan dapat menjadi sebuah perhatian bagi kami Tuhan, agar kami hidup jujur, kami hidup tulus di hadapan Engkau. Biarlah kami memiliki integritas untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita persiapkan hati kita memohon doa berkat, biarlah Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh ada dalam kehidupan kami. Engkau yang terus setia Tuhan menyertai kami. Ajar kami juga turut setia untuk mengikut Engkau. Dari sejak muda kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Sekarang kami akan pulang, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami dan membimbing kami hari lepas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.